1 tahun yang lalu gue mereview film Last Night in Soho. Film bergenre thriller psikologi dan sekarang ada film terbaru dengan genre horror psikologi. Yap, judulnya Smile. Jadi tanpa basa-basi, ini dia review Smile. Smile menceritakan Dr. Rose, seorang terapis, mengalami kejadian aneh setelah melihat salah satu pasiennya yang bunuh diri. Dibintangi oleh Sosie Bacon, Kyle Gallner, dan Jesse Theuser. Mungkin dari kalian gak familiar sama pemerannya. Gua sendiri pun gak begitu familiar. Hanya Jesse yang familiar karena dia ini main jadi A-Train di serial The Boys. Dari segi cerita sendiri, film ini ngambil konsep horor yang udah bener-bener mainstream dan dipakai banyak film horor lainnya yang sejenis. Contohnya Truth Order dan The Ring. Ceritanya simple dan masih enjoy dinikmati sebenarnya. Namun karena ini ceritanya secara garis besar copy paste, jadi ya nothing special. Plot ketebak, endingnya ketebak. Gue malah lebih suka cerita dari sosok entah setan atau monster yang jadi penyebab kenapa orang jadi bunuh diri. Sosok yang menjadi penyebab orang bunuh diri gak dijelaskan sama sekali, namun diceritakan kenapa itu bisa menyebar. Oke, spoiler. Jadi apa yang menyebabkan bisa menyebar? Orang yang melihat orang lain melakukan bunuh diri akan menimbulkan trauma, dan lewat trauma itulah setan atau monster ini merasuki lewat pikiran. Gue suka dengan konsepnya, tapi ya lagi-lagi sama seperti Truth Order, sesosok makhluk ini gak dijelaskan latar belakangnya. Gue sempat berharap film ini memiliki ending yang berbeda karena ini persis banget kayak Truth Order, kutukannya gak bisa dihentikan, jadi akhirnya tetap berlanjut, ya bisa dibilang bad ending. Meskipun memiliki cerita yang standar, tapi gue suka acting dari pemainnya. Terutama Sosie Bacon yang memerankan karakter Dr. Rose itu dapat banget. Karakter tertekan yang dirasakan, keputusasaan dalam mencari solusi, dan ketakutannya itu dibawa dengan sangat baik. Nah, tapi karakter Trevor, tunangannya Dr. Rose ini gak guna banget. Sebagai tunangan loh, ini gak ada kontribusinya. Belum lagi udah menuju ending, karakternya hilang alias gak ada nongol lagi. Entah kemana tunangannya pergi tuh. Tunangannya pergi, maksudnya si Dr. Rose nih hilang aja gak dicari. Gak ada scene yang menunjukkan si Trevor ini peduli. Malah temennya Joel yang banyak kontribusi. Ya selain dia juga polisi, makanya bisa bantu. Tapi paling gak menurut gue Trevor ini bisa bantu secara dukungan emosional. Berbicara soal emosional, hal yang paling gue suka di film ini yaitu ngebawa isu kesehatan mental health. Sesuai genrenya ya horror psychology, film ini melihat bagaimana orang yang tengah berjuang dengan mentalnya yang tidak stabil. Meskipun di sini ada campur tangan dengan mistisnya ya, tapi tetap aja film ini mengajarkan kita nggak akan paham rasanya kalau belum ngerasain. Kita nggak akan paham apa yang orang rasain kalau kita belum ngerasain. Sama seperti Dr. Rose yang bilang ke pasiennya ini gak nyata, cuma di pikiranmu. Dan begitu dia kena ketukannya, ya posisi dia jadi paham apa yang dirasakan pasiennya. Kesan horor film ini juga udah oke menurut gua. Cuman cukup senyum, creepy, bisa bikin rada serem. Apalagi makhluk yang di ending ceritanya itu kita bisa ngeliat bagaimana makhluk ini mengambil kontrol badan orang. Twist kecil-kecilnya juga oke di film ini, tapi menurut gue kebanyakan sih. Ya contohnya twist Dr. Rose ngebunuh salah satu pasiennya, tapi ternyata itu cuma mimpi atau halunya dia aja. Sekali dua kali oke, tapi menurut gue kayaknya di film ini kebanyakan dipakai deh. Jadi skor akhir dari gue 7,5. Kesimpulannya film ini masih oke buat ditonton di senggang waktu sama kayak film Truth Order. Namun jangan berekspektasi lebih di film ini. Itu saja review dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.